Kali ini, Pintu Dunia akan membahas rangkuman tentang sejarah Indonesia, masa prasejarah hingga merdeka. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui sejarah yang ada di Indonesia. Marilah kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Untuk sejarah, sebelum disebut sebagai Indonesia yang kita dengar saat ini, wilayah Indonesia disebut dengan Nusantara. Pasalnya, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Dan sejarah Indonesia diawali dengan zaman prasejarah. Zaman sejak bumi Indonesia didiami dan berakhir setelah Indonesia mengenal tulisan. Dalam hal ini, prasasti tertua yang ada di Indonesia adalah Prasasti Kutai. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan Prasasti Kutai dibuat pada abad ke-5 Masehi, tapi ada juga yang menyebutnya pada abad ke-4. Masa ini mungkin tidak dapat diteliti melalui prasasti, namun bisa kita teliti melalui fosil-fosil yang ditemukan. Fosil banyak ditemukan di Pulau Jawa. Adapun fosil manusia yang usianya paling tua yang ditemukan di Pulau Jawa yaitu Pithecanthropus mojokertensis dengan perkiraan usianya sekitar 1,9 juta tahun. Sungguh sangat lama sekali. Untuk selanjutnya, marilah kita melanjutkan tentang kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Masuknya Buddha dari India yang bercorak Hindu maupun Buddha tidak terlepas dari jalur lintas pelayaran dagang antara India dengan Cina pada abad ke-1. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu Buddha pertama yang ada di Indonesia. Masa kerajaan ini juga menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik yang besar bagi Nusantara, terutama pada era kerajaan Sriwijaya, Singosari, serta Mojopahit ataupun Majapahit. Sejak masa itu dan setelahnya, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di Indonesia. Setelah masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah peradaban kerajaan Islam sekitar abad ke-13. Agama Islam masuk ke Indonesia juga melalui jalur perdagangan. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di pantai utara Aceh. Selain itu, ada juga Kerajaan Demak yaitu di daerah Jawa Tengah yang membuat agama Islam semakin berkembang di Nusantara. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang penjajahan. Di dalam sejarah Indonesia dan negara di dunia lainnya, baik maupun di Eropa, dikenal adanya masa penjajahan samudra ataupun penjelajahan samudra. Orang-orang Eropa berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pasalnya, rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan laris dan sangat penting di Eropa. Seperti yang kita tahu, di sini Nusantara ataupun Indonesia merupakan daerah yang menghasilkan rempah-rempah. Dan orang-orang Eropa menyebut daerah kita, Nusantara, waktu itu adalah Tanah Hindia. Petualangan pelayaran dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara dimulai dari Portugis tahun 1511, kemudian sampai ke Maluku pada tahun 1521. Begitu juga Spanyol yang datang ke Maluku pada tahun 1521.
Di tahun 1579, orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Belanda menjelajah Indonesia, mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Belanda menjelajah Indonesia selama ratusan tahun, sekitar 126 tahun atau sampai tahun 1942. Perang yang terjadi pada abad ke-18, 19, dan awal abad ke-20. Adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda dilatar belakangi karena tindakan monopoli, intervensi politik, dan keserakahan dari pemerintahan kongsi dagang itu. Saat Belanda menjelajah Indonesia, disebut juga dengan istilah imperialisme dan kolonialisme. Muncullah kedatangan Jepang waktu itu. Kedatangan Jepang ke Indonesia ialah mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berarti waktu zaman dulu, waktu zaman Nusantara, Indonesia sudah dijelajah dari beberapa negara yang ada di seluruh dunia. Marilah kita lanjut pembahasannya. Ketika Jepang menguasai Indonesia, disebut dengan pendudukan karena Jepang ingin merebut dan berkuasa di Indonesia dengan menggunakan sistem militer. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah yang ada di Nusantara, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah Nusantara kepada Jepang. Jepang masuk pertama kali ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Pada masa penjajahan Jepang ke Indonesia, Jepang juga melakukan perubahan-perubahan terkait budaya. Peristiwa tersebut juga merupakan penandatanganan yang menandakan Jepang kalah sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membuat Jepang semakin terdesak dalam pertempuran di Pasifik. Oleh sebab itu, di dalam mendapatkan bantuan, Jepang pun berusaha menarik simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Janji tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso yang direalisasikan dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun disebut juga BPUPKI pada tahun 1945. Jepang bermaksud memberi kesempatan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Setelah BPUPKI dibubarkan, lahirlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun disebut PPKI. Singkat cerita, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan mengakui Deklarasi Potsdam pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, malam harinya golongan pemuda memaksa Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda Indonesia mendesak untuk mendeklarasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus tahun 1945. Namun, Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, tepatnya pukul 04 waktu Indonesia Barat, golongan muda menculik ataupun mengasingkan Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok. Malam harinya, naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Maida
oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah Proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dibarengi juga dengan peristiwa pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Kabar kemerdekaan Indonesia itu pun disebarkan melalui radio, media cetak, serta utusan daerah. Karena waktu zaman itu belum ada yang namanya HP yang seperti kita rasakan saat ini. Selanjutnya, kita akan memasuki masa awal kemerdekaan Indonesia. Semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan. Masa periode lama merupakan sejarah politik Indonesia pada masa presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta pada tahun 1945 sampai 1966. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru ataupun disebut juga Orba. Orba juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia karena termasuk sistem yang bertahan cukup lama di Indonesia, yakni sekitar 32 tahun. Orde Baru muncul setelah kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, atau suatu istilah untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Soekarno, Orde Lama, dengan Presiden kekuasaan Soeharto, Orde Baru. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, muncullah masa reformasi pada tahun 1998 sebagai perubahan untuk masa selanjutnya.